Oke, halo semuanya, apa kabar? Jadi di video kali ini gue mau mengunboxing ya dan ngetes beberapa barang. Jadi ini gue dapat beberapa barang dari Anker. Ada 4 barang ya. Dapat seperti kayak biasa Anker. Ada powerbank 2 sama ada apa namanya nih? Charger, kepala charger dari Anker juga. Nanti bakalan gue bahas satu-satu, dan di video ini gue bakalan unboxing dan mungkin ngasih impresi dikit aja ya, bukan yang full review gimana banget gitu ya. Dan ya, oke, jadi ini udah ada di depan gue powerbanknya. Jadi ini tuh bisa dibilang dua-duanya adalah powerbank paling high-end yang dipunyain sama Anker, dari Anker Prime ya namanya. Dan dia ini yang pertama itu dia namanya Anker 737. Dia kapasitasnya 24.000 mAh, 140 watt. Ada displaynya segala macam, nanti bakal gue bahas lebih detail. Terus ini namanya Anker Prime 20.000 mAh powerbank. Ya, dia tuh tadi kapasitasnya 20.000, bisa sampai 200 watt output totalnya ya. Dan nanti bakal gue bahas nih, gue unboxing dulu satu-satu. Nah, ini yang pertama ya. Ini yang si Anker 737. Ini powerbanknya gede banget ya. Nah, ini ntar gue sambil buka. Nah, ini yang pertama ya. Gede banget sih ini. Terus di paket pembeliannya dapat apa nih? Oke, dapat kayak semacam guide ya, cuman nggak usah. Ini dapat pouch, jadi karena ini powerbanknya gede, jadi dapat pouch dan bisa disimpan. Cuman di dalamnya ada sesuatu nih. Oh, dapat kabel ya, dapat kabel. Terus ya kalau misal mau disimpan, tinggal ditaruh doang begini, udah beres. Tinggal ditaruh tas segala macam bisa. Lumayan gede ya. Nah, ini tadi gue pencet, dia layarnya nyala ya. Ini ada, gue nggak tahu kelihatan nggak di kamera, cuman ya nanti ada birolnya ya. Jadi itu ini dia ada kapasitas sisanya dari out of the box tuh dia 22%-an ya. Nanti bakalan kita tes. 22% masih cukup lah ya buat nyolok-nyolok. Oke, ini yang tadi namanya Prime 20.000 mAh. Yang ini lebih compact dari yang pertama. Kayak karena memang si siapa namanya nih 737 ini memang lebih gede kapasitasnya, jadi lebih gede juga ya. Nah, ini yang Prime 20.000 mAh, ini kurang lebih hampir mirip sih desainnya ya. Cuman dia layarnya lebih full. Kalau yang si Prime 20.000 mAh ini lebih gede layarnya ya daripada yang si 737. Dapat pouch juga, tapi tidak dapat kabel. Dapat nggak ya? Oh, dapat kabel. Dapat kabel juga USB-C kayak gini. Ini kita dapat pouch juga ya buat nyimpen si powerbank ini. Pouchnya lebih kecil lah ya daripada si yang ini, jadi kalau mau disimpan tinggal disimpan. Oke, jadi yang pertama gue bakalan bahas si Anker Prime 20.000 duluan ya, karena yang 737 tadi gue mau bahas duluan tapi baterainya habis ternyata ya, lagi gue cas dulu. Dan ya kurang lebih kayak gini looksnya. Tadi gue udah sempat kasih lihat, dia full bagian depan ini glossy banget, dan dia tuh ada indikator ya di bagian depannya sini. Terus di bagian atasnya ini ada 3 charging port, ada USB-C 2 sama 1 USB-A. Dan dia tiga-tiganya tuh support sama IQ 3 ya. Jadi buat device banyak macam itu bisa, kayak smartphone, tablet, Nintendo Switch bisa, sampai ke laptop juga bisa, yang bisa support sama power delivery itu bisa pakai si powerbank ini. Dan dia kapasitasnya tadi di 20.000 mAh ya, gue udah sempat bilang. Dan dia tuh indikatornya itu dia bisa, kalau misalnya dipencet sekali dia bisa ngasih battery information kayak battery health-nya berapa, battery cycle-nya berapa temperaturnya juga buat ngecek si temperaturnya. Dan karena dia ada temperatur sensor, jadi otomatis dia bakalan ngebaca temperatur yang aman buat ngecas device yang bakal kita colokin ke sini gitu ya. Terus selain itu dia juga ada bisa ngatur brightness segala macam, screen out segala macam ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Dan untuk nge-chargingnya sendiri dia itu maksimum outputnya tulisannya sampai 200 watt ya, karena ternyata di bagian USB-C-nya ini yang dua-duanya, kalau misalnya kita colok dua-duanya di sini tuh dia bisa sampai masing-masing 100 watt, jadi totalnya 200 watt kurang lebih kayak gitu. Dan kalau masing-masing beda lagi, kalau misalkan dipakai tiga-tiganya, dia yang bagian paling atas itu yang C1 dia bakalan di 100, kalau yang 2 jadi 60, kalau yang sebelah kanan USB-A-nya jadi 40 kalau ngecas pakai tiga-tiganya. Dan untuk ngecas si powerbank ini tuh dia bisa inputnya sampai 100 watt ya. Jadi kalian bisa pakai charger 100 atau kabel 100 watt juga bisa untuk ngecas si charger ini biar lebih cepet ya. Oke, jadi langsung aja gua tes. Kebetulan di sini gua nggak ada laptop yang bisa support power delivery, jadi gua akan ngecas di HP gue ya. Ini gue ada apa namanya, Galaxy S24. Kebetulan baterai juga udah sekitar 30-an%. Langsung aja gue colok. Dan ini gue pakai kabel bawaannya si Anker yang 737 ya, karena gue nggak punya charger yang wattnya gede. Jadi gue pakai ini karena dia kan kabelnya pakai 100 watt.
140 watt. Jadi langsung aja gue colokin, kita lihat. Nah, ini udah kecas ya. Ini dari 39% ke full, tulisannya sih di sini 56%. Dan di sini tuh indikatornya tuh cukup lengkap ya. Jadi tuh kalau misalnya kita cas, dia tuh ada tulisannya berapa persen, terus power banknya nyisa sampai berapa menit gitu juga bisa kelihatan di sini. Terus dia juga masing-masing portnya juga ada tulisannya C1, C2 sama USB-A-nya tuh kelihatan udah kepake berapa watt juga. Dan ini gue ngecas ke Galaxy S24 ya. Ini tuh dia di sini kebacanya 21,3 watt ya. Kurang lebih udah hampir sama kayak spesifikasinya si S24 ini. Jadi overall secara ngecas setidaknya di HP gue udah aman ya. Nggak ada masalah di sini. Dan ya kurang lebih kayak gitu ngecasnya. Dan untuk ngecas si S24 sendiri tuh berarti kan dia kan kapasitasnya kalau nggak salah 4000 mAh ya, bener ya. Berarti kurang lebih bisa ngecas sampai mungkin 4-5 kali si powerbank ini juga bisa ya. Cuman karena dia bentuknya gede mungkin lebih enak kalau misalkan dipakai buat di laptop ya. Karena kan di laptop kalau misalkan kita susah nyari colokan di cafe gitu, pakai ini mungkin lebih gampang ya. Karena bisa ditaruh di meja juga kan. Kalau memang si laptop kalian itu support sama power delivery juga. Nah, selain si HP gue, si S24 ini dia tuh juga bisa dicolok kayak di iPhone dan pokoknya banyak device karena kan dia support sama iQ3 yang memang si standar iQ3 ini kan banyak banget device yang bisa masuk, apalagi dia kan bisa sampai 100 watt ya, jadi banyak banget HP yang bisa kalian colokin ke HP ini dan ke si powerbank ini dan nggak perlu pusing kira-kira kompatibel bakal kompatibel atau enggak. Oh ya, tadi gue hampir lupa bilang, jadi kan tadi gue sempat bilang kalau dia itu untuk nge-charge si powerbank ini yang maksimal itu adalah pakai yang 100 watt kabel sama si chargernya, karena kan dia yang inputnya 100 watt. Jadi kalau misalnya kalian pakai kabel dan juga charger yang support 100 watt itu tuh dia bisa ngecas sampai full. Dari udah low dia tuh bisa sampai kurang lebih 75 menitan untuk di kondisi fullnya, dan dia juga garansinya sampai 18 bulan, jadi cukup lama. Dan ya kurang lebih kayak gitu secara desain kayak gini. Build-nya ya kurang lebih premium menurut gue, dipegang juga berasanya mahal, bukan kayak powerbank murah-murahan ya, karena kan dia harganya tuh di sekitar 1 jutaan ya. Nanti linknya akan ada di bawah, kalian bisa cek aja. Oke, lanjut sekarang ke barang yang kedua ya. Ini tuh Anker 737 ya. Dia yang 24.000 mAh, dia juga outputnya kurang lebih di 140 watt ya. Jadi kurang lebih kayak begini, kan bisa lihat secara desain kurang lebih hampir mirip sama yang itu, cuma bedanya yang 737 ini dia layarnya lebih sedikit ya. Ya sebenarnya sama sih, layarnya juga di bagian atas doang, bawahnya mungkin cuma lebih ke estetika aja. Dan ya kurang lebih build-nya oke, gue nggak ada masalah. Dia di bagian atasnya portnya sama, ada 2 USB-C sama 1 USB-A. Dia juga support iQ3, tiga-tiganya si portnya, dan iQ3 tadi gue udah bilang dia support banyak tipe handphone, tablet, sampai ke ngecas laptop segala macam juga bisa ya, yang support sama power delivery. Jadi kalian pastiin juga laptop kalian support. Terus dia juga ada tombolnya di bagian samping ya untuk ngecek si baterai indikator, dan kalau lagi nggak dicolok sama kayak tadi juga kita bisa lihat temperatur, battery health, total input, baterai cycle dan segala macam. Screen off-nya juga bisa di setting. Dan ini gue langsung aja ngecas lagi ya. Jadi kabel yang tadi gue pakai itu adalah kabel 140 watt, bawaannya sih Anker 737 ini gitu ya. Jadi ini akan gue colok aja. Nah ini sama ya, dia tuh ada indikatornya kurang lebih dari port yang kita pakai itu dia kepake berapa watt ya dari si dari si powerbanknya, dan kurang lebih seperti ini kelihatan. Dan dia juga ada indikator kira-kira si baterainya ini bisa tahan berapa lama baterai dari si powerbanknya, ada indikatornya. Terus juga ya overall kurang lebih untuk pengecasan kayaknya kayak gitu ya, kurang lebih udah hampir sama kayak si yang yang Prime 20.000 tadi. Oke, lanjut ya, untuk masing-masing portnya itu tadi kan gue udah sempat bilang dia tuh outputnya di 140 watt. Untuk yang si USB-C-nya ya, dua-duanya dia bisa sampai total 140 watt kalau dicolokin dua-duanya. Kalau misalkan kita colok kalau misalnya kita colok dua, misalnya USB-C sama USB-A, dia tuh di USB-C-nya bakal jadi 100 watt, dan untuk yang di USB-A-nya itu bakalan jadi 18 watt. Dan kalau misalkan kita pakai tiga-tiganya, untuk yang kedua USB-C-nya ini bakal dipakai total 120 watt maksimal. Dan untuk yang USB-A-nya itu maksimum masih di 18 watt. Gitu ya, jadi kurang lebih untuk pengecasannya dia seperti itu untuk fitur-fiturnya. Terus sama kayak yang di Prime 20.000 juga, dia juga punya kayak semacam sensor temperatur. Jadi dia tuh bisa ngebaca kira-kira
temperaturnya dari si powerbanknya ini udah seberapa, dan nanti bakalan di-adjust sesuai sama yang dibutuhkan sama si HP biar lebih aman buat ngecasnya, biar nggak meletus gitu baterainya. Nah ini gue coba colok dua device sekaligus ya. Ini kurang lebih kayak gimana, dan di sini indikatornya dua-duanya ngebaca real time kira-kira berapa watt yang dipakai untuk ngecas kedua ini. Gue kan pakai tablet sama di HP gue, kurang lebih kelihatan ya di bagian ininya nih, indikator dari masing-masing portnya. Jadi ya overall secara fungsional ini enak ya, karena kan di powerbank biasa kita nggak bisa tahu dia udah ngecasnya berapa watt gitu kan. Kita biasanya ngeliat dari HP udah fast charging atau belum. Cuman di sini ngasih indikator yang presisi lah ya, karena dia ngasih tahu wattnya berapa kan. Oh ya, dan untuk garansinya tuh dia di 18 bulan sama kayak yang Prime 20.000 tadi. Dan jadi kalau misalnya ada apa-apa kan bisa ke Anker aja, udah di cover sama mereka. Dan selain itu untuk linknya seperti bisa dibawa, dan dia tuh harganya di 2 jutaan ya. Jadi harganya memang lebih tinggi daripada yang tadi, karena memang secara kapasitas dia lebih tinggi, dan secara output pun dia juga lebih tinggi kan, di 140 watt, yang tadi 100 watt. Oke, langsung aja gue bahas ke barang yang selanjutnya. Ini adalah kepala charger ya. Kepala charger dari Anker. Yang pertama ini namanya Anker Prime 100 watt gun wall charger ya, 3 port. Ini 100 watt, ini ada yang versi 67 watt, namanya Anker Prime 67 gun wall charger 3 port. Langsung aja gue buka ya dari yang pertama dulu. Ini chargernya yang pertama, diplastikin, mantap. Packagingnya bagus. Isinya lumayan simple ya, cuman ada charger sama biasa user manual bla bla bla. Nggak dapat kabel karena kabelnya biasanya mesti dibeli terpisah kan kalau charger tuh. Terus ini buat yang versi 67 watt. Dan ya isinya sama kurang lebih. Nggak ada bedanya, cuman charger sama manualnya doang. Nah lanjut ya, jadi ini kurang lebih kepala chargernya dua-duanya lumayan mirip, cuman versi yang 100 watt itu lebih besar, ada tulisan Anker, Gun Prime, itu salah satu fiturnya nanti bakal gue jelasin. Dan dia tuh kepala chargernya ini tuh dia foldable ya, jadi kalian bisa lihat tuh di sini dia bisa dilipat gitu. Nah nih, ini tuh bisa dilipat, dua-duanya juga bisa dilipat, jadi kalau disimpan lebih aman ya, nggak kepentok-pentok bagian ujungnya karena bisa dilipat kayak gini. Terus ini kurang lebih secara port juga mirip-mirip ya. Jadi tuh di bagian portnya itu dia bisa ada 2 USB-C sama 1 USB-A dua-duanya. Dan di sini tuh cukup spesifik ya, dia di bagian atas dari si portnya tuh ada lambangnya gitu, yang kalau di yang versi 67 tuh paling atas buat laptop kayaknya, yang bawah buat HP, yang di bagian USB-A-nya nggak ada. Kayaknya bisa buat apa aja. Dan untuk yang di versi 100 watt dia di bagian untuk yang laptop itu yang di tengah, yang di bagian bawah tuh buat yang si smartphone. Dan di kedua-duanya ini dia tuh support IQ3 juga semuanya, jadi bisa dipakai buat ngecharge barang smartphone apapun, tablet apapun, dan juga laptop juga bisa, karena kan IQ3 bisa buat laptop juga, tergantung laptopnya bisa for delivery atau enggak gitu ya. Dan yang pertama mungkin gue bakal bahas lebih detailnya dulu ya soal yang si 67 watt baru ke yang itu. Jadi untuk yang 67 watt sendiri dia bisa untuk yang bagian USB-C-nya itu masing-masing bisa di 67 watt, dan yang di bagian USB-A-nya itu tuh bisa di 22,5 watt. Oke, jadi untuk metode pengecasannya sendiri ya. Jadi kalau misalkan kita pakai satu port, tadi gue udah bilang dua USB-C-nya itu bisa di 67 watt, terus untuk yang USB-A-nya tuh di 22,5. Sementara untuk kalau misalkan dua dicolok itu tuh totalnya jadi 65 watt. Dan kalau misalkan 3 port itu jadi 64,5. Jadi tinggal kalian coba kurang-kurangin aja kira-kira kalau di totalnya semana. Cuman yang jelas untuk USB-C-nya tuh dia bisa maksimum di 67 watt, dan untuk yang USB-A-nya di 22,5. Oke, lanjut ke yang 100 watt ya. Jadi untuk yang 100 watt sendiri dia kurang lebih secara fitur hampir sama ini. Secara fitur ya kurang lebih hampir sama di IQ3 segala macam. Dan untuk metode pengecasannya dia itu bisa outputnya maksimal di 100 watt. Jadi 100 wattnya itu ada di USB-C-nya dua-duanya, dan untuk yang USB-A-nya dia di 22,5 watt. Dan dia karena IQ3 jadi bisa kalian cas ke gadget apapun yang kalian mau, HP, smartphone, smartwatch, laptop apa segala macam juga bisa, selama punya power delivery juga si USB-C-nya. Dan untuk metode pengecasannya sendiri, tadi gue udah bilang kalau yang single dia bisa di 100 watt untuk yang bagian USB-C-nya. Kalau yang si USB-A-nya bisa 22,5. Kalau misalkan 2, dia jadi tetap 100 watt. Dan kalau misalkan 3 port, dia juga totalnya jadi tetap 100 watt. Jadi tinggal kalian kurang-kurangin aja. Kalau misalkan kalian mau pakai barengan, itu totalnya jadi berapa tuh masing-masingnya. Pokoknya intinya totalnya di 100 watt untuk yang ini. Oke, jadi kan tadi di charger ini tuh ada tulisan Gun Prime ya. Jadi Gun Prime ini apa sih? Jadi Gun sendiri tuh singkatnya ada gallium
nitrate ya. Mungkin secara secara teknologi rada berat bahasanya, cuman intinya dia punya silikon yang lebih bagus dan memungkinkan si charger ini masih punya form factor yang compact tapi tetap bisa ngecas dengan power yang lebih gede dan juga tetap punya form factor yang kecil kayak gini. Karena kan ini bisa dibilang kapasitasnya lumayan gede ya, 100 watt tapi kecil. Gue inget banget chargeran ROG gue itu cuman ROG 3 gue tuh cuman berapa watt ya, kecil sih inget gue lumayan tuh 65 apa 50-an watt gitu, tapi gede banget. Tapi ini nggak gitu gede ya, terutama yang 67-nya ini cukup kecil. Jadi kalau misalnya mau dibawa kemana-mana ini lebih compact juga, dan karena wattnya gede juga jadi itulah fitur si Gun Prime ini ya. Oke, jadi ini gue mau colok si HP gue ke colokan ini. Ini gue pakai wattmeter, kita colok. Baterai gue tadi sisa udah 60% ya. Ini gue pakai kabel bawaannya powerbank tadi 140 watt, dan ini gue cek dia bisa masuk mode super fast charging ya, 42 menit dari 60%. Dan di sini kebacanya tuh di 19, 18, 20 watt, kurang lebih sekitar segitu. Dan ini memang karena dia itu bisa menyesuaikan sama kebutuhan dari si HP-nya. Karena kalau misalkan disemprot sama arus yang gede kan juga nggak bagus, bisa jadi lebih panas segala macam. Cuman karena si charger ini bisa menyesuaikan, jadi ya dia menyesuaikan juga untuk si powernya gitu ya. Nah ini sekarang gue mau coba colok pakai ke tablet gue ya. Gue coba colok dan dia bertambah. Sekarang jadi sekitar 58, 59 sampai 60 wattan ya total dari si tablet sama HP gue ya barengan. Jadi secara pengecasan balik lagi ini udah oke ya untuk yang versi yang 100 watt, nggak ada masalah harusnya. Sekarang gue akan coba yang ke 67 watt. Oke, ini sekarang gue akan ngecas dari yang versi 67 watt. Gue akan cas ke HP gue dulu. Kita lihat. Di sini kebaca super fast charging 40 menit until full. Ya, ini wattnya masih nambah terus, kurang lebih di sekitar 18 wattan ya, sama kayak yang tadi juga sekitar 18 wattan, karena baterai udah lumayan kecas juga tuh sampai 60%. Sekarang gue bakal colok ke tablet gue. Colok ke tablet gue 70%. Nah, ini 70% dia 15 menit doang sampai full, dan di sini kebacanya sekitar 60 wattan ya. 60 wattan untuk total gue colok tadi. Jadi dia bahkan tekan supportnya tadi ini 67 watt ya. Dia untuk dua-duanya kan tadi kayak gue bilang tadi dia di 67 watt. Jadi totalnya masih lumayan kecil lah ya sama si charger ini. Jadi overall secara pengecasan harusnya dua-duanya sudah aman. Nah, secara garansi dia juga sama ya kayak yang powerbank tadi, dia garansinya sampai 18 bulan. Jadi kalau kenapa-napa bisa ke situ. Dan secara harga untuk yang di 67 watt dia harganya di 700 ribuan, dan untuk yang versi 100 watt dia di 1 jutaan ya. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau misalnya kalian pengen barang-barang kayak gini, kalian bisa mampir ke official store-nya Anker di Tokopedia, Blibli, TikTok itu di tanggal 26 ini ya. Jadi kalian bisa cek aja, pantengnya, nanti linknya akan gue taruh di bawah juga. Oke, gue rasa itu aja ya soal barang-barang Anker yang sudah gue unboxing dan sempat gue bahas singkat di video kali ini. Semoga kalian suka sama konten unboxing kayak gini. Kira-kira unboxing apa lagi? Komen di bawah. Dan ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas. Seperti biasa, kasih gimana pendapat kalian di bawah. Like dan jika bermanfaat, follow semua sosial media kami di IG, di TikTok. Jangan lupa kami juga di Discord, semua linknya di bawah. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue dari Kerang TKD. Sampai jumpa di video berikutnya.